Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi hadis di dalam Sunan Tirmizi, hadis nomor 1027, yaitu di dalam kitab nikah, bab dimakruhkan memaksa anak wanita yatim dikawini. Maksudnya makruh memaksa anak wanita yatim untuk dinikahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yatim jika hendak dinikahkan harus dimintai pendapat dan izinnya. Jika dia diam maka itulah izinnya. Jika dia menolak maka tidak boleh dipaksa. Maksudnya jika telah baligh dan menolak pernikahannya. Para ulama berselisih pendapat mengenai menikahkan seorang anak yatim. Sebagian mereka berpendapat jika anak yatim dinikahkan maka keberlangsungan nikahnya menunggu dia baligh. Jika telah mencapai akil baligh, dia boleh memilih untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya. Ini pendapat sebagian tabi'in dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menikahkan anak yatim hingga dia baligh dan tidak ada khiyar dalam pernikahan. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Syafi'i serta ulama yang lain. Sedangkan Ahmad dan Ishaq berkata, jika anak yatim telah mencapai umur 9 tahun lalu dinikahkan dan dia rela, maka nikahnya sah. Dan dia tidak boleh memilih jika memang sudah baligh. Keduanya berdalil dengan hadis Aisyah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggaulinya pada umur 9 tahun. Aisyah berkata, jika anak perempuan berumur 9 tahun, dia sudah menjadi baligh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1792 dan Imam Ahmad 7214. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, budak manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka dia adalah seorang pezina. Abu Isa At-Tirmizi berkata, hadis makna diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya bahwa nikah seorang budak tanpa izin walinya tidak boleh. Hadis selanjutnya nomor 1030. Kitab nikah bab budak menikah tanpa seizin tuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap budak yang menikah tanpa seizin tuannya, maka dia adalah seorang pezina. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud nomor 1779, Ibnu Majah 1950. Hadis selanjutnya nomor 1032, kitab nikah bab lain-lain. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita lalu berkata, aku berikan diriku kepada engkau. Dia berdiri dalam waktu yang lama. Ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, nikahkanlah dia denganku jika engkau tidak menyukainya. Beliau bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu untuk maharnya? Dia menjawab, saya tidak punya apapun kecuali pakaian yang ada pada badanku ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggah, jika pakaianmu kamu berikan, maka kau duduk tanpa pakaian. Carilah yang lainnya. Dia menjawab, tidak ada. Beliau menyuruh, carilah walau sebuah cincin besi. Dia mencarinya, namun tetap tidak mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu hafal ayat Al-Quran? Dia menjawab, ya, surat ini dan itu. Beberapa surat yang dia baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku nikahkan kamu dengannya dengan mahar hafalanmu atas ayat-ayat Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan hadis ini, dia berkata, jika dia tidak memiliki sesuatu untuk mahar, maka dia bisa menikahinya dengan beberapa surat dari Al-Quran. Nikahnya boleh dan dia harus mengajarinya beberapa surah Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat nikahnya boleh dan dia harus membayar mahar sepadan. Ini pendapat penduduk Kufah, Ahmad dan Ishaq. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari nomor 4740 dan Imam Malik 968. Hadis nomor 1033, kitab nikah bab lain-lain. Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam membayar mahar wanita. Jika hal itu memang sesuatu kemuliaan di dunia atau sebuah ketakwaan di sisi Allah, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya. Saya melihat beliau tidak menikahi para istrinya, juga tidak menikahkan para putrinya dengan mahar lebih dari 12 uqiyah. Satu uqiyah menurut para ulama adalah 40 dirham. 12 uqiyah adalah 480 dirham. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1801 dan Imam Nasa'i 3297. Hadis nomor 1034, kitab nikah bab laki-laki memerdekakan hamba sahaya lalu menikahi. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Safiyah dan menjadikan pembebasan tersebut sebagai maharnya. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya mengamalkan hal itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.
Sebagian mereka membenci pembebasan menjadi mahar sehingga ada mahar lainnya. Namun pendapat pertama lebih sahih, yaitu diperbolehkan pembebasan terhadap seorang budak sebagai mahar untuk menikahi budak tersebut. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari nomor 4696 dan 4771 dan Imam Muslim 2562. Hadis nomor 1035, Kitab Nikah, bab keutamaan menikahi hamba sahaya setelah memerdekakan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang akan diberikan pahalanya 2 kali. Budak yang melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban tuannya. Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang cantik, dia mendidiknya dengan baik dan membebaskannya, kemudian menikahinya karena Allah. Seorang yang percaya dengan kitab yang pertama, lalu datanglah kitab yang lain dan dia mengimaninya. Hadis ini diriwayatkan juga hadis nomor 1037. Kitab nikah bab mencerai istri 3 kali lantas menikahi wanita lain dan mencerainya.